Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil mannan alladzi dhi tawli wal fadli wal ihsan alladzi faddalana ala bidinil islam ala sairil adyan wa khassahu bi'abdihi wa khalilihi abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadatal awthan wa khassahu bil mu'jizati wa sunan al mustamirati ala ta'aqubil azman sallallahu alaihi wasallam wa ala sairi al anbiya'i wal al makhtalafa al malwan thumma wa ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma shayban nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin, kaum muslimat, a'azani Allahu wa iyyakum. Marilah kita di awal kajian ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak nikmat, banyak karunia dan kemudahan kepada kita, sehingga meskipun hujan pada sore hari ini turun dengan deras, alhamdulillah biidznillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun niat kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun kaki kita, sehingga tidaklah kita meniatkan duduk di majelis ini kecuali hanya untuk belajar tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan juga apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kemudian semoga salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan segenap umat beliau yang senantiasa mereka beristiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Di awal kajian ini, marilah setiap dari kita memperhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita persiapkan dan apa yang telah kita lakukan untuk hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr mengatakan, "Litanzur nafsun ma qaddamat lighad." Hendaklah setiap dari jiwa memperhatikan apa yang telah dia usahakan
apa yang telah dia persiapkan dan telah dia amalkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat, di mana seorang hamba akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memperhatikan ya dari hari-hari yang telah berlalu, dari waktu-waktu kita adalah berisi ketaatan, berisi sesuatu yang akan kita senangi besok ketika kita melihatnya di akhirat kelak, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan keteguhan sehingga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ketaatan tersebut. Apabila yang kita dapatkan dari apa-apa yang telah lalu dari waktu-waktu kita berupa hal-hal yang sia-sia, bahkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa dan maksiat, maka hendaklah kita hentikan dan hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, karena tidak lain setiap dari kita sedang berpacu, setiap dari kita sedang berlomba dengan kematian. Maka hendaklah setiap hamba senantiasa bersiap sedia dengan datangnya suatu kepastian tersebut. Kita harus ingat bahwasanya segala sesuatu yang kita kumpulkan di dunia ini akan kita tinggalkan, dan tidaklah yang akan kita bawa setelah hari kematian nanti kecuali adalah amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yutba'ul mayyitu thalath." Jadi setiap mayit itu akan diikuti oleh 3 hal ya, atau 3 orang atau 3 pengikut. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Ya, yang mana 3 itu adalah amalnya, keluarganya, dan hartanya. Yarji'u ithnan wa huwa maluhu wa ahluhu, dan akan kembali ya dari yang mengikuti mereka itu adalah harta dan keluarga mereka. Wa yabqa wahid ala wahya amaluhu, dan yang akan tinggal bersama kita adalah apa yang telah kita perbuat dari amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Maka hendaklah setiap orang dari kita ya, memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan dan yang mana itu akan kita bawa setelah kematian kita nanti. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu hanya sekedar pengingat ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang pertama-tama adalah semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi, kemudian bagi jamaah sekalian. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kemarin kita sudah sampai kepada pokok yang pertama, di mana kita sudah selesai membaca tentang ayat-ayat yang dinukilkan oleh penulis, yaitu Fadilatul Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala, tentang betapa bahayanya ya, ancaman dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kemarin disebutkan bahwasanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala selain itu adalah satu-satunya sebab terbesar yang dapat mengotori jiwa manusia. Ya, kemarin disebutkan bahwasanya kesyirikan adalah muhbitul amal. Bahwasanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menghapuskan seluruh amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Di mana kemarin Fadilatul Syekh menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada orang-orang sebelum kalian atau sebelum kamu, yaitu dari para nabi dan para rasul ya. Wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta, jika seandainya engkau itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang memang di situ adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan la yahbatanna amaluka, ya, maka akan sungguh akan gugur, akan hangus amalan yang sudah kamu perbuat. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau kelak pada hari kiamat ya akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian kemarin juga disebutkan bahwasannya di antara dosa atau
balasan yang sangat mengerikan bagi seorang yang berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan bagi seseorang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, saya menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Tentunya bagi orang yang mati dalam keadaan kesyirikan. Akan tapi ketika masih hidup, ya, walaupun sebesar apapun dosanya, walaupun itu adalah dosa kesyirikan, akan tapi ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan tersebut dan kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun dosa manusia, Allah Subhanahu wa taala masih akan mengampuninya selagi nyawanya belum sampai kepada kerongkongan dan matahari belum terbit di sebelah barat, ya. Maka sebelum waktu itu terjadi, ya, Allah Subhanahu wa taala masih akan mengampuni semua dosa sebesar apapun dosa kita. Tinggal kita mau bertobat atau tidak. Kemudian yang terakhir, kemarin saya menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga, ya, bagi orang-orang yang mati dalam keadaan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya orang tersebut adalah di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min amsar." Allah taala berfirman, sesungguhnya, ya, barang siapa yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga dan tempatnya kelak akan berada di neraka, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim yang berbuat kekufuran tersebut seorang penolong pun. Baik, ya, kemarin itu adalah bahasan yang sudah kita baca, alhamdulillah. Adapun pada kesempatan hari ini, ya, insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh, ya, penulis tentang pokok yang pertama, yaitu adalah tauhid adalah pokok di dalam mensucikan jiwa. Baik, beliau mengatakan, qala al-muallifu hafizahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, fa idza haqqaqal 'abdu at-tauhid, apabila seorang hamba itu betul-betul merealisasikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, ya, jadi dia hanya beribadah, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja, ya, hasalat lahu zakatu al-kamilah, maka orang ini, ya, akan mencapai, ya, atau akan tercapai baginya kesucian jiwa yang sempurna, ya, atau kesucian yang sempurna. Wa hasalat lahul hidayah, begitu juga dia akan mendapatkan apa? Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu, begitu juga rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. At-tamani, yang mana hidayah, petunjuk dan rasa aman itu adalah sempurna fid dunya wal akhirah, baik di kehidupan di dunia, terlebih kehidupan di akhirat. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, Fadilatul Syekh menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yaitu orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mana mereka tidak mencampuri keimanan mereka tersebut dengan kezaliman, ya. Maksudnya di sini adalah kesyirikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh aktsarul mufassirin, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh kebanyakan ulama tafsir. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, ya, atau rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, wa hum muhtadun, dan mereka pula lah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
para ulama menafsirkan ya, tentang mereka akan mendapatkan rasa aman dan mereka juga akan mendapatkan petunjuk. Di antaranya adalah Ibnu Abbas mengatakan rasa aman di sini adalah rasa aman di akhirat, ya, yaitu ketika seseorang hamba begitu takut pada saat itu, ya, sampai pun para nabi, ya, bahkan para nabi yang ulul azmi, ya, benar-benar para nabi yang begitu mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu, ya, begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita melihat, ya, atau mendengar hadis yang sahih yang ada di Sahih Bukhari, ya, bahwasanya ketika hari kiamat sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian hancurlah seluruh apa yang ada di dunia ini, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan bangkitkan lagi, ya, kemudian manusia pada takut pada saat itu, ya. Begitu lamanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka, ya, sehingga mereka begitu ketakutan, ya. Matahari didekatkan dengan jarak berapa? 1 mil, ya. Ada yang mengatakan 1 jengkal saja. Seluruh manusia dari awal sampai akhir dibangkitkan, ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu tanah lapang, ya, yang kita kenal dengan apa? Padang mahsyar, ya, yaumul mahsyar, yaitu dikumpulkannya seluruh makhluk, ya, setelah hancurnya alam ini. Kemudian begitu lama mereka menunggu Allah Subhanahu wa taala untuk segera melakukan persidangan, ya, karena sudah begitu lama dan begitu panasnya seperti itu. Kemudian akhirnya manusia, ya, mereka menuju ke siapa? Berbondong-bondong menuju kepada Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Nuh, ya, akhirnya tidak bisa karena pada saat itu begitu takut, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah semarah itu dan tidak akan pernah marah semarah hari itu, ya. Kemudian mereka idhabu ila Ibrahim katanya, ya. Kemudian Nabi Ibrahim begitu juga kepada Nabi Isa, Nabi Musa, dan sampailah kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan para nabi yang pada saat itu yang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu mulia, pada saat itu begitu ketakutan karena mereka semua mengatakan apa? Pada saat ini Allah sedang marah, tidak pernah marah semarah ini dan tidak akan marah dengan kemarahan seperti ini. Coba bagaimana ketakutan manusia pada saat itu. Nah, dan orang-orang yang mendapatkan keamanan pada saat itu adalah orang-orang yang ketika di dunia alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang ketika di kehidupan dunia mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampuri keimanan mereka itu dengan kesyirikan, maka baginya adalah rasa aman, ya, di akhirat nanti, ya. Kemudian wahum muhtadun, ya, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk di dunia, ya. Begitulah kata al-mufassirun, di antaranya adalah Ibnu Abbas rahimahullahu radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kemudian Fadilatusnya meneruskan, famata akhlasa al-'abdu adzulla lillahi wal mahabbata lahu. Maka kapanpun seorang hamba, ya, mengikhlaskan adzulla, yaitu ketundukan, ya, ketundukan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kecintaan, ya, begitu juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasalat lahu au hasalat a'maluhu au khalasat a'maluhu wa sahhat, ya. Maka ketika seorang hamba, ya, kapanpun seorang hamba mengikhlaskan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ketundukan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa cinta, ya, atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ikhlaslah amalnya, ya, atau akan murnilah amalannya, wasahhat, dan amalannya itu akan benar, ya. Jadi di antara rukun ibadah, ya, yang mana ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Sindi rahimahullah ta'ala atau hafizahullah ta'ala. Beliau memiliki kitab, ya, risalah kecil yang berjudul Asyru Qawaid fil Ibadah, yaitu 10 kaidah di dalam ibadah. Di antara ibadah, ya, di antara kaidah yang disebutkan dari 10 kaidah itu adalah, ya, hendaklah seorang hamba itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan 2 hal ini. Apapun ibadahnya.
Yaitu sebagaimana disebutkan oleh siapa namanya? Asy-Sindi dan sebelumnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Apa itu? Kamalul dzulli wa kamalul mahabbah. Dua ini ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sertakan dalam ibadah kita itu dengan apa? Kamalul dzulli. Rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sudah. Jangan pernah memperlihatkan sedikit pun ya, terutama kepada Allah ya, di dalam hati kita ketinggian kita, rasa tidak butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun 1 mili. Ya, walaupun benar-benar ketika kita beribadah, kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, secara sempurna. Ya, bahwasanya kita tidak memiliki apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita begitu butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Ya, mulai dari ketakwaan, ilmu, kesehatan, semuanya. Ya, kita serahkan, kita tundukkan ya hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita betul-betul dalam keadaan hina ya, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kamalul mahabbah. Ya, selain kita betul-betul totalitaskan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga kita bangun ibadah itu dengan kecintaan yang total, yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba menyertai ibadahnya dengan tersebut, ya, maka kata Syekh adalah khalasat a'maluhu, maka perhatikanlah bahwasanya amalannya dia itu akan ikhlas ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedang beribadah dengan disertai dengan ketundukan seperti itu, penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ibadah kita itu akan ikhlas. Kita sudah tidak akan memperdulikan lagi penglihatan manusia. Dilihat manusia atau tidak, ya, yang penting ini adalah kebutuhan saya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan amalnya juga akan sahhat, ya, akan benar, ya, akan benar. Kemudian beliau mengatakan wa zakat nafsuhu wa tabat, ya, begitu juga hatinya akan bersih, ya, hatinya akan bersih, wa tabat, ya, sama, ya, artinya akan murni, ya. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawaibi syirki dakhala 'ala nafsihi minad danasi wa tadsiyati bihasabi dzalika. Dan sebaliknya, ya, ketika seseorang hamba itu memasukkan, ya, padanya, yaitu di dalam ibadahnya, di dalam setiap gerak-geriknya, ma yashubuhu min syawaibi syirki, yaitu dari hal-hal yang mengotori, dari kotoran-kotoran kesyirikan, dakhala ala nafsihi minad danas, ya, maka hatinya, ya, bersebab dengan perbuatan kesyirikan yang dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan kotor, wa bihasabi dzalika, ya, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan dari perbuatan dosa dan kesyirikan. Kemudian saya mengatakan fala zakata li nafsi illa bitahqiqit tauhid. Ya, kemudian setelah beliau menerangkan tentang apa itu tauhid, ya, betapa pentingnya tauhid, ya, di mana tauhid itu adalah apa? Mihwaru da'watil anbiya, ya, adalah poros di mana para nabi dan para rasul berdakwah kepada umatnya. Kemudian tauhid itu adalah hal pertama yang wajib dipelajari oleh setiap manusia. Kemudian hal pertama yang wajib, ya, disampaikan atau diajarkan oleh para dai, ya, para orang-orang yang menyeru kepada agama Allah, ya. Kemudian beliau mengatakan fala zakata li nafsi illa bitahqiqit tauhid, maka tidak ada istilah pensucian jiwa, ya, bagi siapa saja yang tidak merealisasikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari apa yang telah diuraikan oleh Fadilatul Syekh, ya, maka siapa saja yang menginginkan kesucian jiwa, yang mana dia berusaha mensucikan jiwa dengan keinginan agar mendapatkan keuntungan dari firman Allah, di surga, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qad aflaha man zakkaha, maka hendaklah dia mengetahui bahwasanya tidak mungkin akan terrealisasi kesucian jiwa, ya, dia tersebut kecuali dengan
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi seluruh bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Yang begitu juga kita tujukan ibadah kita semuanya, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang berupa amal jawarih, amal perbuatan maupun amal batin, ya, semuanya, ya, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wal ikhlasil al amal lahu, dan kita mengikhlaskan seluruh amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala ala lillahi dinul khalis. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sesungguhnya milik Allah lah, ya, untuk Allah lah atau milik Allah lah agama yang khalis, ya, yang murni. Wala zakata li nafsi illa bitakhlisiha minasyirki bi jami'i anwa'ihi, dan tidaklah ada istilah kesucian jiwa kecuali bitakhlisiha, yaitu dengan pengikhlasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan bi jami'i anwa'ihi, dari seluruh anwa, ya, bi jami' seluruh macam bentuknya, ya. Wa takhlisiha min kulli ma yunaqidut tauhid wa yudha'ifuhu, dan dengan membersihkan, ya, dari segala sesuatu yang dapat mengurangi, ya, atau merusak ketauhidan dan juga melemahkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, dari pokok yang pertama alhamdulillah sudah kita baca semuanya, yang intinya, ya, adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jelas sekali, ya, bahwasanya di antara tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, diutusnya para nabi dan para rasul, ditegakkan langit dan dihamparkan bumi, di antara tujuan yang paling utama adalah apa? Liya'budullah, ya, agar manusia semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak cukup dengan itu. Allah bahkan ancam dengan ancaman yang tidak pernah diberikan kepada amalan selain kesyirikan. Yang pertama adalah membatalkan seluruh amalan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang At-Tawwab, Al-Ghafur, zat yang Maha Pengasih, Maha Penerima taubat, Maha Penyayang, ya. Akan tetapi ketika sudah kesyirikan, ya, yang datang dengannya seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang tersebut, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dosa kesyirikanlah yang memang luar biasa besarnya, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala Maha tidak pengampun, tidak, tetapi memang karena kesyirikan tersebut adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, dari apa yang sudah kita terangkan, ya, seharusnya kita mengetahui, ya, apa sebenarnya tauhid, ya. Tadi kita hanya menyebutkan, oleh Fadilatul Syekh menyebutkan tentang keumuman dalil saja, bahwasanya tauhid itu adalah hal yang harus perlu dipelajari, begitu juga kesyirikan hanya secara umum saja, ya. Maka insyaallah taala kita akan sedikit, ya, memberikan keterangan tentang apa sih sebenarnya tauhid yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, ya. Yang mana kita sudah semua tahu semuanya, ya, tentang keutamaan tauhid, begitu juga dengan bahaya kesyirikan. Ya, maka insyaallah, ya, sedikit insyaallah kita akan berikan keterangan tentang tauhid yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala inginkan dari seorang hamba. Taib. Kalau kita mau membuka, ya, kalau kita mau mempelajari tentang tauhid dan kesyirikan, tentulah tidak cukup, ya, dengan satu majelis, ya, itu diperlukan bermajelis-majelis mungkin, ya, itu pun dengan orang yang pakar, yang ahli padanya, ya. Taib. Akan tapi seperti perkataan syair, mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya tidak berarti kita buang semuanya. Ya, kita belajar sebisanya saja. Taib. Jadi at-tauhid, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang hamba dengannya,
Allah utus para nabi, Allah turunkan para kitab-kitabnya, yaitu adalah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu wahada yuwahidu tauhidan. Ya, jadi tauhid itu berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu wahada yuwahidu tauhidan wa huwa muwahhid, yaitu orang yang melakukan tauhid itu namanya apa? Muwahhid, ya, muwahhid. Apa itu? Secara bahasa artinya adalah ja'ala syai'a wahidan munfaridan ghairu qabili lita'addud. Ya, secara bahasa tauhid itu adalah menjadikan sesuatu itu hanya satu. Ya. Ja'ala syai'a wahidatan munfaridan ghairu qabilin li ta'addud. Menjadikan sesuatu, ya, itu hanya satu saja, yang mana tidak menerima apa? Tandingan. Qabilin li ta'addud, tidak menerima bilangan yang lain, ya, hanya satu saja. Ya, itu secara bahasa. Jadi setiap kita menjadikan segala sesuatu itu hanya satu, ya, maka itu adalah artinya wahada yuwahidu. Taib. Adapun secara istilah, ya, tentulah di sana banyak, ya, definisi yang diterangkan oleh para ulama. Tapi kita pilihkan yang paling ringkas dan insya Allah mencakup seluruh yang diterangkan oleh para ulama tersebut. At-tauhidu istilahan huwa ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi. Ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi. Saya ulangi, ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi. Artinya apa? Ifradullahi ta'ala. Kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya dalam hal apa? Bima yahtassu bihi. Terhadap hal-hal yang memang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh, ya, yang memiliki kekhususan tersebut. Jadi ketika seseorang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang memang menjadi kekhususan Allah, berarti ini namanya apa? Mensekutukan Allah. Baik itu yang diangkat adalah seorang nabi, baik itu malaikat, baik itu apalagi selain mereka, yang lebih rendah kedudukan dengan mereka. Tidak boleh. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja, ya, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya terhadap hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian sekarang kita bertanya, apa sih sebenarnya hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana seorang hamba wajib menjadikan itu hanya kepada Allah satu-satunya saja. Yang pertama adalah af'aluhu, terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rububiyah Allah katakanlah, ya, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ya banyak sekali, ya, menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rizki, ya. Kemudian apa lagi? Menolak manfaat, ya. Menghilangkan madharat, ya. Kemudian apa lagi? Banyak, ya. Silakan dipelajari, ya, dibuka kitab-kitab tauhid, ya. Di sana sudah banyak alhamdulillah, ya. Tapi intinya di sana ada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah, ya, yang tidak boleh kita menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah di situ. Ya, contohnya apa? Menjadikan tandingan Allah pada hal ini. Yaitu kita berkeyakinan bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki misalnya, ya, memberikan manfaat dengan sendirinya, ya, dapat menolak madarat dengan sendirinya. Itu berarti kita menjadikan tandingan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kesyirikan itu seperti itu, ya. Kesyirikan itu bukan cuma sekedar menyembah-nyembah pahala itu saja, ya, berhala itu saja, tidak. Mungkin sekarang sudah nggak ada seperti itu. Tapi kesyirikan itu adalah menjadikan selain Allah tandingan pada hal-hal yang memang harusnya kita jadikan itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Memberi rizki, menghidupkan, mematikan, kemudian memberikan hidayah, menolak hidayah, menyesatkan, ya, menurunkan hujan diantaranya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kapanpun seorang hamba menjadikan selain Allah siapapun dia, ya, baik itu para malaikat, baik itu para nabi, atau orang atau yang di bawah mereka, ya, lebih pantas lagi, ya, maka
orang itu tersebut apa? Artinya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah paling tidak butuh disekutukan. Ini maksud dari waman yusyrik billah, ya, yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang luar biasa tadi, ya. Maka tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh. Kita harus menjadikan Allah satu-satunya saja, ya, yang dapat menghidupkan, dapat mematikan, dapat memberikan rizki, dapat memberikan manfaat, menolak madarat. Ya, jangan berikan kepada selain Allah siapapun dia, ya, siapapun, karena memang tidak bisa seperti itu. Ya, bahkan di suatu hadis, ya, yang mana hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya apa yang terkenal Arba'in Nawawi, ya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, dan selainnya Imam Ahmad juga meriwayatkan, ya, yaitu apa namanya, wasiat Rasulullah, ya, atau wejangan Rasulullah kepada siapa? Anak kecil, Ibnu Abbas, ya. Rasulullah mengatakan wa'lam, ya, lau annal ummah ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai', ya kan? Lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai', ya, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wahai anak, ya, perhatikan, ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh makhluk yang ada di alam bumi ini, baik dari manusia, baik dari jin, baik dari malaikat, semuanya berkumpul, ya, untuk apa? Untuk memberikan satu manfaat kecil kepadamu. Ya, niscaya mereka tidak akan bisa menyampaikan manfaat itu kepadamu, ya, kecuali memang manfaat itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan sebaliknya, karena memang tidak akan bisa, ya, satu-satunya yang memberikan manfaat, satu-satunya yang menolak madarat, satu-satunya yang memberikan hidayah, ya, kemudian menghalangi hidayah dari seseorang, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Di antaranya adalah memberikan hidayah, ya, bahwasanya memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang saja yang bisa. Contohnya adalah Abu Thalib, ya. Kita semuanya mengerti kan ceritanya Abu Thalib, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu inginnya agar Abu Thalib ini masuk Islam. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, walaupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan, tetap tidak akan bisa. Ya, ini menjadikan semangat bagi kita, yaitu ketika kita menasihati saudara kita, keluarga kita, ya, sudah dinasihati seperti itu, jangan putus asa, ya, karena memang hidayah tidak di tangan kita hanya bisa menyampaikan, ya. Akan tetapi hidayah itu diterima atau tidak, maka sudah bukan urusan kita, ya. Maka inilah, ya, maksud dari tauhid yang pertama, ya, yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau para ulama mengistilahkan dengan apa? Rububiyatullah. Ya, jadi kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, maksudnya di dalam perbuatan-perbuatan Allah itu. Kita tidak menjadikan selain Allah bisa melakukan itu atau menjadikan tandingan bagi Allah di situ. Taib. Kemudian yang berikutnya di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu adalah zatihi. Ya, yaitu adalah zatihi di dalam apa? Asma'ihi wa sifatih. Ya, asma'ihi wa sifati, bahwasanya di sana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan juga yang disebutkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? As-Sami', Al-Basir, ya, apalagi Al-Alim, Al-Ghafur. Itu semuanya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa? Sifat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat. Ya, contohnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, inna rabbakum tabaraka wa taala yanzilu, ya, ila sama'id dunya hina yabqa thulutsayil akhir, ya, minal lail, ya, dan ila akhiril hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pada tiap hari apa? Turun ke langit dunia, ya, ketika malam itu sudah tersisa sepertiga yang terakhir. Tsumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, man yastaghfiruni fa aghfiru lah, wa man yad'uni fa a'tiyah, ya, wa man yas'aluni fa astajibalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika turun pada sepertiga malam terakhir di langit bumi itu, adakah di antara hambaku yang meminta ampun kepadaku sehingga aku akan ampuni?
siapa yang apakah ada dari hambaku yang meminta sehingga aku akan ijabah, siapa yang berdoa sehingga aku akan kabulkan. Itu adalah sifat diantaranya ya. Nah, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah? Yaitu para ulama mengatakan yaitu kita mengimani ya apapun yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang namanya dan sifat-sifatnya. Ya, kita mengimani semuanya. Bahwasanya Allah turun, ya kita imani saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah itu pemalu. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim, yaitu maha pemalu. Sudah kita imani saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki mata, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki, ya, yang disebutkan oleh Rasul. Jadi segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kita imani. Ya, kita imani kemudian apa? Dan kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun. Ya, ketika kita mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, ya kita imani bahwasanya memang Allah Maha melihat. Tetapi jangan sampai di situ, ya. Kita kemudian langsung ikuti ya keyakinan kita tersebut bahwasanya penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ya, kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala turun, imani saja sudah turun. Ya, kemudian Kemudian kita ikuti ya bahwasanya turunnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan turunnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita bayangkan, itu sudah ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan itu semua. Tetapi apakah kita cuma itu saja? Tidak. Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayat tersebut dengan apa? Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha melihat dan Maha mendengar. Ya, maka mentauhidkan Allah di sini ada dua hal, ya, ada dua hal. Yaitu apa? Kita mengimani segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Al-Qur'an, dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap nama-nama dan sifatnya. Kemudian apa? Kemudian kita meyakini bahwasanya semua itu ya berbeda dengan makhluknya, ya, dengan makhluknya. Itu saja, ya. Itu saja. Di sana banyak, ya. Nanti silahkan dibuka ya kitab-kitab yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat. Tapi intinya seperti itu, ya. Kita imani, kita tidak menafikan, kita tidak mendustakan bahwasanya Allah Maha melihat, kita tidak mendustakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia dan lain sebagainya. Kita imani dulu, tetapi kita kemudian ikuti bahwasanya semuanya itu berbeda dengan makhluknya. Baik, kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting ini, ya. Dan ini adalah penting, yaitu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kita atau dengan perbuatan kita. Maksudnya di sini perbuatan ibadah tentunya, ya, perbuatan ibadah kita. Jadi kita hanya menjadikan seluruh ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang berupa amalan zahir maupun amalan batin, semuanya ketika itu adalah ibadah. Contohnya amal batin apa? Ya, sabar, yakin, tawakal, ya, apalagi kecintaan, kebencian, ya, semuanya, ya, maka itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apalagi amal zahir, ya, jelas, ya, seperti sholat, ya, zikir, puasa, baca Al-Quran, semuanya. Nah, jadi yang di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, yaitu dengan amalan ibadah kita, yang sering diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Uluhiyah, ya, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Jadi kita tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala siapapun dia tujuan dari ibadah kita. Ya, maka itu adalah 3 kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi seorang hamba menjadikan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tanpa terkecuali, ya, menjadikan selain Allah di situ. Walaupun itu para nabi, walaupun itu malaikat, terlebih
yang di bawah mereka, tidak boleh. Ya, kemudian ya terakhir kesyirikan. Ya kesyirikan berarti kebalikan dari itu. Ya, kalau kesyirikan berarti kita menjadikan selain Allah di situ terhadap hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika dalam ibadah ya kita menjadikan selain Allah sebagai tujuan, ya. Kemudian ketika di dalam rububiyah ya kita meyakini di sana ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang bisa menahan hujan, yang dapat memberikan hidayah, yang dapat menyembuhkan, ya. Maka di sini semuanya adalah masuk ke dalam bentuk pensekutuan, ya, pensekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah ancam dengan berbagai ayat yang banyak tadi, ya. Maka hati-hati, ya. Harusnya kesyirikan ini menjadi hal yang paling kita takuti, ya. Lebih dari ketakutan kita kepada kelaparan, ya, atau kemiskinan dan lain sebagainya, ya. Maka di sana Rasulullah SAW sering ya mengajarkan kepada kita tentang doa-doa agar tidak berbuat kesyirikan. Begitu pun juga apa? Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Allah, jauhkan saya, palingkan saya dan lindungilah saya dari menyembah apa? Berhala. Begitu juga anak-anak keturunan, karena mereka semua tahu ya, betapa besarnya dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa yang sudah kita jelaskan secara ringkas tadi. Adapun ketika dari kita ingin belajar tentang yang lebih detail ya silahkan dibuka ya, dibaca kitab-kitab yang berbicara tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja itu kesyirikan. Dan yang perlu diingat bahwasanya kesyirikan ya itu adalah sangat lembut sekali. Ya, terlebih Rasulullah SAW mengatakan kesyirikan di dalam umatku itu lebih lebih sembunyi, ya, lebih lembut daripada langkah seekor semut. Ya. Begitu gitu. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW menakutkan, ya, sungguh aku itu lebih takut terhadap kesyirikan kecil kepada kalian wahai para sahabat daripada kepada Dajjal. Ya, kemudian para sahabat mengatakan apa itu kesyirikan yang lembut itu? Kemudian Rasul mengatakan yaitu riya dan lain sebagainya. Silakan bisa bisa dibuka ya, bisa dibaca kitab-kitab tentang hal tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat terhadap apa yang kita pelajari dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pokok yang kedua, ya, yang mana hal tersebut dapat membantu seseorang hamba di dalam proses ya atau usaha mensucikan jiwanya, yaitu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Akhirnya kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.